Halo, hari ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara Amos, Lisrel, PLS berdasarkan perspektif covariance-based structural equation modeling dan juga variance-based structural equation modeling. Nah, mungkin teman-teman kita kenali dulu softwarenya ya. Untuk covariance-based SAM, software-software berikut ini dapat digunakan seperti Lisrel, Amos, Lavan. Sedangkan untuk variance-based SAM biasanya kita gunakan Smart PLS. Namun SPSS juga memiliki yang namanya PLS module. Nah, lalu kapan sih kita menggunakan software yang menggunakan covariance based SAM ini? Ini tergantung ya, atau kapan kita menggunakan yang variance based SAM seperti Smart PLS. Pertama, bergantung pada teori. Kita bisa lihat dari karakteristiknya. Kalau penelitian Anda itu lebih kepada verifikasi atau uji model, maka Anda bisa gunakan covariance based SAM atau CB-SAM. Jika Anda itu penelitiannya berdasarkan teori namun lebih kepada data driven, karena teori mengenai penelitian belum terlalu berkembang, maka Anda menggunakan variance based SAM. Sedangkan untuk yang covariance based itu lebih saat teori sudah mapan. Nah, dilihat dari relasinya dengan teori, saat Anda itu tadi tujuannya mengkonfirmasi atau confirmatory karena memang berbasis teori, Anda menggunakan covariance based SAM. Sedangkan jika fungsinya prediktif, ya karena memang teorinya belum berkembang, maka Anda gunakan variance based SAM. Orientasi penelitiannya kalau covariance based SAM itu pada parameter, sedangkan variance based SAM itu prediksi. Nah, dari spesifikasi model, jenis pengukuran variabel laten atau konstruknya itu sifatnya reflektif, sedangkan untuk variance based SAM reflektif dan formatif. Tapi lebih cenderung untuk formatif, itu sangat baik. Anda bisa lihat video saya yang lain mengenai model pengukuran apakah reflektif atau formatif. Dilihat dari sisi kompleksitas, untuk covariance based SAM itu modelnya harus sederhana saja, sedangkan untuk variance based SAM PLS itu bisa untuk model yang kompleks ya. Nah, untuk parameter modelnya itu covariance based SAM itu melihat dari rata faktor, sedangkan variance based SAM itu dari bobot dari komponen. Sedangkan dilihat dari sampel, jika jumlah sampel Anda cukup besar, ya, itu Anda bisa gunakan CBSM. Tapi jika sangat sedikit, sampelnya sedikit, ada yang mengatakan 30 juga bisa, 100 juga bisa, Anda gunakan variance based SAM. Oke, namun ada juga yang memberikan guidelines atau panduan mengenai sampel dalam CBSM. Ada yang mengatakan minimum 5 kali atau 10 kali jumlah item. Jika item pertanyaan dalam satu set kuesioner Anda ada 10, ya jarang sih 10, misalnya ada 40 kali 100 berarti sampelnya 400. Namun jika Anda menggunakan VBSM atau Smart PLS ini, bisa menggunakan guideline 10 observasi dikali konstruk yang memiliki indikator tertinggi. Jadi misalnya Anda memiliki konstruknya itu 5. Nah, yang tertinggi itu cuma punya 10 item, berarti tinggal 10 kali 10, 100. Atau misalnya purchase intention-nya itu hanya ada 3 item konstruknya itu. Berarti 3 kali 10, 30 sampel juga bisa. Terkait data, untuk covariance based SAM itu harus terdistribusi normal. Sedangkan variance based SAM itu tidak ada asumsi mengenai distribusi data. Jadi Smart PLS ini dari segi jumlah sampel, dari asumsi distribusi data memang jauh lebih linier atau lebih mudah seperti itu. Demikian penjelasan saya mengenai perbedaan covariance based SAM dan juga variance based. Terima kasih.